Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, saya mengikuti dengan seksama dinamika di masyarakat mengenai keputusan pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, tentu saya akan mencabut larangan ekspor. Pasca pelarangan ekspor CPO dan produk turunannya, berbagai komentar sering dilontarkan di media massa. Beragam komentar silih berganti, menjadi ritme dan dinamika dalam mengomentari kebijakan Presiden Jokowi menghentikan izin ekspor CPO dan produk turunannya, bahkan, beragam berita penangkapan, para pelaku kejahatan ekspor minyak goreng ilegal, juga ikut meramaikan media massa nasional. Kenapa hal ini terus terjadi? Pasalnya keberadaan CPO dan produk turunannya memang sudah menjadi primadona pasar global. Sejak penggunaan lahan yang efisien, dengan produktivitas hasil panen jauh melampaui minyak nabati lainnya, minyak sawit menjadi primadona utama sebagai minyak nabati yang paling disukai masyarakat dunia termasuk Indonesia. Pesatnya pertumbuhan pasar global akan kebutuhan CPO dan produk turunannya, telah menjadikan primadona minyak nabati dunia ini sebagai kebutuhan pokok akan minyak makanan, sama dengan kebutuhan seluruh rakyat Indonesia akan minyak makanan. Sebab itu, CPO dan produk turunannya membutuhkan pasar heterogen yang berasal dari kebutuhan pasar domestik dan kebutuhan pasar ekspor. Jika salah satu kebutuhan pasar tidak terpenuhi, maka minyak goreng sawit akan menyebabkan terjadinya kelaparan dan kekurangan gizi akibat tidak mendapat asupan minyak goreng sawit. Pasalnya, kebutuhan pasar global sangat bergantung dari pasokan Indonesia. Dengan kebutuhan pasar global diperkirakan Oil World 2021 mencapai 80 juta ton per tahun, produksi yang bertumbuh juga menumbuhkan industri hilir minyak sawit di Indonesia. Dengan adanya pembangunan industri menengah atau pabrik minyak goreng di berbagai daerah, maka kebutuhan masyarakat akan minyak goreng mampu terpenuhi melalui produksi yang dilakukannya. Hampir setiap kota besar di Indonesia, kondisi sekarang telah memiliki pabrik minyak goreng. Keberhasilan ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang mengenakan pajak ekspor atau bea keluar dan pungutan ekspor atau dana CSFBP/DPKS yang besarannya progresif sesuai harga patokan ekspor (HPE) yang ditetapkan pemerintah. Jelasnya, pasar ekspor juga menjadi pilihan utama dari CPO dan produk turunannya yang dihasilkan Indonesia. Wajar bila kemudian bisnis minyak sawit kian menggurita dan menghasilkan keuntungan luar biasa. Tak heran, jika keberadaan konglomerat Indonesia bersumber dari kepemilikan bisnis perkebunan hingga industri hilir minyak sawit. Sayangnya, bisnis ini berawal dari pemenuhan pasar ekspor, sehingga sering disebut sebagai base export-oriented industry. Akibatnya sering mengalami kesulitan jika mendapatkan peningkatan permintaan dari pasar domestik. Apabila CPO dan produk turunannya mengalami lonjakan permintaan pasar domestik, maka sepanjang mata rantai pasok perdagangan milik swasta ini tidak dapat dengan mudah memenuhi permintaannya. Itulah penyebab utama dari terjadinya kelangkaan pasokan minyak goreng di dalam negeri. Selain itu, perdagangan ekspor ke luar negeri, bisnisnya banyak dimiliki perusahaan eksportir. Jika CPO dan produk turunannya mengalami peningkatan permintaan pasar global, maka para eksportir ini akan ikut andil berbisnis demi mendapatkan keuntungan semata. Demikian pula dengan pasar domestik, di mana banyak pedagang komoditas yang ikut andil berjualan minyak goreng lantaran kebutuhan pasar meningkat, seperti waktu bulan puasa dan lebaran waktu lalu. Menariknya, mata rantai perdagangan eksportir dan domestik di Indonesia memiliki keterkaitan erat. Jika pasokan domestik memiliki harga murah, maka produk domestik akan tersedot banyak untuk kemudian dijual eksportir ke pasar luar negeri. Sebaliknya, jika produk impor banyak dan lebih murah, maka akan dijual para pedagang nasional hingga ke seluruh pelosok Indonesia. Karena tekanan regulasi, minyak goreng harus dijual seharga Rp14.000 per liter, sedangkan harga di luar negeri telah mencapai Rp25.000 per liter, maka keberadaan minyak goreng nasional tidaklah pernah mencukupi. Lantaran, menurut hukum keseimbangan pasar, Kotler 2014, penawaran dan permintaan akan menemui titik ekuilibrium yang baru, di mana perebutan minyak goreng murah ini
didapatkan para pedagang domestik yang bermodal, untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi di pasar lokal maupun pasar ekspor. Alhasil, CPO dan produk turunannya dilarang ekspor oleh Presiden Jokowi. Pasalnya, kebutuhan pokok rakyat Indonesia telah terganggu dan tidak mampu terpenuhi pasokan minyak gorengnya. Ironisnya, pasokan CPO dan produk turunannya berlimpah di Indonesia. Sebab itu, Presiden Jokowi meminta kesadaran industri minyak sawit untuk menyuplai kebutuhan minyak goreng bagi seluruh rakyat Indonesia dengan harga terjangkau. Kebijakan ini dilakukan Presiden Jokowi dengan mengorbankan potensi pendapatan negara yang berasal dari BK dan PI yang jumlahnya lumayan besar. Secara umum, dampak kebijakan ini berpengaruh negatif terhadap semua pihak termasuk pemerintah sendiri. Kendati Presiden Jokowi tidak menyebutkan batas waktu pencabutan larangan ekspor CPO dan produk turunannya tersebut, namun secara eksplisit bila dimaknai dengan ketersediaan minyak goreng bagi seluruh rakyat Indonesia dengan harga terjangkau, artinya harga jual di masyarakat harus sebesar Rp14.000 per liter. Jadi, larangan ekspor CPO dan produk turunannya dapat dicabut jika harga minyak goreng telah merata sebesar Rp14.000 per liter. Intinya, harga jual minyak goreng harus mencapai Rp14.000 per liter